Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rencana sadayana, pada video kali ini saya akan membahas tentang kurban. Sebelum itu, ada yang tahu nggak sih apa itu kurban? Kata kurban menurut etimologi berasal dari bahasa Arab qoriba, yukrobu, kurban wa kurbanan wa kirbanan, yang artinya dekat. Dalam istilah agama, kurban disebut udhiyah, bentuk jamak dari kata dahiyah yang berasal dari kata daha, waktu duha, yaitu sembelih di waktu duha pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 bulan Zulhijjah. Ibadah kurban hukumnya adalah sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan bagi yang mampu dianjurkan untuk melaksanakan kurban. Terdapat beberapa rukun menyembelih hewan kurban. Yang pertama yaitu penyembelih adalah muslim. Yang kedua merupakan hewan halal. Ada banyak jenis hewan yang diperbolehkan atau halal untuk dimakan umat muslim. Namun, tidak semua hewan bisa dijadikan hewan kurban. Hanya hewan ternak yang boleh dijadikan hewan kurban. Namun juga tidak semua hewan ternak dapat dijadikan hewan kurban. Rukun yang ketiga yaitu alat penyembelih harus tajam. Islam tidak hanya mengatur perihal jenis hewan kurban dan kondisi fisik serta usianya, namun juga ada rukun-rukun penyembelih hewan kurban mengenai alat yang akan digunakan untuk menyembelih. Alat paling ideal pisau dan harus dalam kondisi yang tajam, tidak boleh yang berkarat ataupun tumpul. Jenis pisaunya pun harus yang lurus bukan bergerigi. Yang keempat yaitu usia hewan harus cukup. Ibadah kurban bisa menjadi tidak sah jika usia dari hewan belum termasuk cukup menurut agama Islam atau masih anak-anak. Yang terakhir yaitu niat sembelih karena Allah. Diniatkan untuk disembelih karena perintah Allah SWT dan dengan tujuan untuk mendapatkan ridho Allah, serta untuk bersedekah ketika daging kurban dibagikan kepada yang membutuhkan. Jadi penyembelihan ini tidak boleh mengandung niat atau tujuan untuk dijadikan tumbal, sajian untuk berhala atau nenek moyang, untuk acara adat yang mengandung kemusyrikan dan sejenisnya. Terdapat beberapa jenis yang dapat dijadikan sebagai hewan kurban. Yang pertama yaitu domba, yang kedua yaitu sapi, yang ketiga yaitu kambing, dan yang terakhir yaitu unta. Selain itu juga terdapat beberapa ketentuan hewan kurban. Adapun ketentuan hewan yang diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban adalah yang pertama, kambing yang telah berusia 2 tahun, yang kedua adalah unta yang telah berusia 5 tahun, yang ketiga yaitu sapi atau kerbau yang telah berusia 2 tahun, dan yang terakhir yaitu biri-biri atau domba yang telah berusia 1 tahun atau yang sudah berganti gigi. Waktu penyembelihan hewan kurban. Waktu penyembelihan hewan kurban adalah setelah sholat Idul Adha tanggal 10 bulan Zulhijjah dan 3 hari tasyrik 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Penyembelihan boleh dilakukan pada siang hari atau sore hari pada hari-hari tersebut sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 bulan Zulhijjah. Pembagian daging kurban dibagi kepada fakir dan miskin dalam keadaan masih mentah, belum dimasak. Apabila orang yang berkurban menghendaki, dia boleh mengambil daging kurban itu maksimal sepertiganya. Terdapat beberapa tata cara menyembelih hewan kurban. Yang pertama yaitu membaca basmalah. Yang kedua, membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, merobohkan hewan ke arah kiblat. Yang keempat yaitu membaringkan hewan kurban di atas lambung sisi kiri. Yang kelima, menginjak kaki pada bagian leher hewan. Yang keenam, membaca takbir sebanyak 3 kali bersama-sama. Yang ketujuh yaitu membaca doa menyembelih hewan kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wallahu akbar. Allahumma taqabbal minni. Yang kedelapan yaitu menyebutkan nama orang yang berkurban. Yang kesembilan, menyembelih dengan menggunakan pisau yang tajam. Yang kesepuluh yaitu menyembelih dengan cepat supaya meringankan rasa sakit yang dirasakan hewan kurban. Yang kesebelas, memastikan bagian kerongkongan tenggorokan atau 2 urat leher telah terpotong.
Yang ke-12, dilarang mematahkan leher hewan kurban tersebut sebelum benar-benar mati. Dan yang terakhir yaitu setelah benar-benar mati, hewan kurban boleh dikuliti. Terdapat beberapa hikmah pelaksanaan kurban, yaitu yang pertama, menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya sunnah Nabi Ibrahim alaihi wasallam, untuk mendekatkan diri atau takorub kepada Allah SWT. Yang ketiga, menghidupkan makna takbir di hari raya Idul Adha dari tanggal 10 hingga tanggal 13 Zulhijjah. Yang keempat yaitu kurban mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan. Yang kelima yaitu kurban mendidik kita untuk peduli kepada sesama, dan yang terakhir yaitu mendidik kita untuk membunuh sifat kebinatangan pada manusia. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Sampai bertemu di video berikutnya. Hatur nuhun.